Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa dalam VOA Global Report dari studio VOA di Washington DC. Saya Aryatna Budianto. Pemimpin negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC bertemu di San Francisco, California, membahas berbagai tantangan global yang akan mempengaruhi separuh ekonomi dunia. Salah satu yang menjadi agenda delegasi Indonesia adalah kerjasama teknologi. Kali ini Otorita Ibu Kota Nusantara menandatangani sejumlah nota kesepahaman dan berhasil mengajak sejumlah perusahaan untuk berkomitmen dalam program pengembangan teknologi di IKN. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA dari San Francisco, California dan Washington DC. Presiden Joko Widodo memberikan kuliah umum di Stanford University Rabu siang waktu setempat. Seratusan orang mengikuti kuliah umum ini, di mana Jokowi menekankan pentingnya hubungan manusia dan alam. Tidak perlu ragu dan tidak perlu dipertanyakan komitmen kami. Indonesia walk the talk, not talk the talk. Kuliah tamu ini diikuti dengan penandatanganan pernyataan bersama antara otorita IKN dengan pihak Stanford menindaklanjuti letter of intent sebelumnya. To design and build a city from scratch. And it could be a model for the rest of the world how sustainable urban living is all about. So we're really looking forward to that. Rencananya Stanford University akan membangun institut penelitian di Ibu Kota Nusantara untuk mempelajari pembangunan berkelanjutan. Pada hari Kamis, dalam CEO Summit, KTT Pemimpin Negara dan Bisnis di APEC, Jokowi kembali mempromosikan IKN. Kota pintar, berbasis hutan dan alam, 70% area hijau, 80% transportasi publik, berbasis energi hijau yang terbuka di berbagai sektor. Tak hanya membawa agenda perdagangan dalam KTT APEC 2023 kali ini, delegasi Indonesia juga mendorong sejumlah agenda, termasuk pembangunan berkelanjutan, ekonomi digital, dan juga transisi ke energi bersih. Topik dengan tantangan modern global seperti ini jadi bahasan yang sangat hangat di tengah isu instabilitas ekonomi akibat perang dan juga kompetisi perdagangan global. Sebelumnya, otorita IKN bertemu dengan perwakilan dari Microsoft dan menandatangani nota kesepahaman untuk mengembangkan infrastruktur digital pusat data dan cloud computing atau komputasi awan. Sekitar tahun lalu ya, kita sudah PDKT, sudah pendekatan dengan berbagai institusi, di mana kemarin kami meneguhkan lagi rencana-rencana kami dengan mereka untuk membuat satu program-program yang konkret. Kedepannya diharapkan IKN bisa jadi kota pintar yang menjadi percontohan untuk kota-kota lain di Indonesia. Harapannya ini ada lompatan pengetahuan, ada lompatan teknologi di mana kemudian kita akan mulai mengembangkan teknologi, mengembangkan pengetahuan dari aspek keterbaruan di sini. IKN juga diharapkan bisa jadi solusi bagi ibu kota Jakarta yang terancam perubahan iklim meski masih mengundang pro kontra. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, VOA. Pertemuan APEC kali ini terjadi di tengah berbagai gejolak global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ke-21 negara anggota tidak hanya berbeda opini tentang konflik dan situasi geopolitik saat ini, tapi ada juga sejumlah friksi lainnya, terutama di tengah kompetisi Amerika Serikat dan Tiongkok. Perdagangan kawasan lingkar Pasifik akan menjadi perebutan kedua negara. Apa saja tantangan yang akan mempengaruhi separuh ekonomi global ini? Selengkapnya dalam liputan berikut. Perang Israel-Hamas dan masih berlanjutnya perang di Ukraina membuat KTT Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC tahun ini berbeda dibandingkan saat pertama didirikan. It's significant and arguably unprecedented. We have systemic instability right now, the likes of which we probably haven't seen since the end of the Cold War. Konflik-konflik ini dinilai punya potensi efek riak terhadap ekonomi global.
There's an arc of instability, and it's an arc of instability that connects regions through supply chains, that connects regions through a variety of other channels. And it's important to keep in mind, for all the talk about decoupling, de-risking, the global economy does remain substantially interdependent. Selain konflik Israel-Hamas dan Ukraina, kawasan Asia Pasifik sendiri dihadapkan pada potensi konflik di Laut Cina Selatan dan Selat Taiwan. Sementara agenda AS akan berfokus pada pengembangan ekonomi di kawasan yang sejalan dengan kebijakan domestik AS. We've really focused on things like advancing a just energy transition in the Asia Pacific, advancing sustainable agri-food systems in the Asia Pacific, looking at sustainable and inclusive trade across the region. Pasca pandemi, kekhawatiran akan mandeknya rantai pasok jadi isu penting di KTT APEC. I think what you will see is about sort of resilience, redundancy, to make sure that there's no one point of failure in the event of a pandemic. Terutama dengan masih banyaknya barang impor AS yang didatangkan dari Asia Pasifik seperti Vietnam dan Tiongkok. Ultimately, many of the raw materials and also the components, they're still made in China. Di tengah kompetisi ekonomi antara AS dan Tiongkok, pengamat menilai anggota APEC akan terus mengamati dinamika kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan global. The United States and China are going to have to find a way to coexist. Unlike the Cold War, which ended with the dissolution of the Soviet Union, Washington isn't going anywhere, Beijing isn't going anywhere. The competition, it'll have its oscillations, but it's a competition that isn't going to have some definitive end. Negara anggota APEC memegang 60% ekonomi dunia dan separuh dari transaksi perdagangan dunia. Di era globalisasi, APEC juga diharapkan bisa mengatasi isu perubahan iklim dan ketahanan pangan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan liputan yang menarik dan informatif setelah jeda berikut. Tetap di VOA Global Report. Welcome back to VOA Global Report. Kombinasi dampak pandemi pada rantai pasokan dan situasi geopolitik saat ini membuat industri manufaktur Amerika Serikat merapat ke sejumlah negara yang punya hubungan baik dengan Amerika Serikat dan sedikit demi sedikit meninggalkan produksi mereka di Tiongkok. Negara-negara anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC pun bisa diuntungkan dengan fenomena yang disebut friendshoring ini. Selama beberapa dekade, Tiongkok jadi pabrik bagi pasar dunia yang menghasilkan 2 kali lipat total produksi manufaktur AS. Upah rendah, infrastruktur yang maju, dan dukungan pemerintah mendorong keberhasilan Tiongkok. Namun produsen Amerika kini melirik alternatif lain. Now, the executives that I'm working with not only look at dollars and cents, but they're evaluating global risk, geopolitical risk, terutama pasca macetnya rantai pasok selama pandemi COVID-19 yang diikuti kebijakan nol COVID di Tiongkok, serta ketegangan antara AS dan Tiongkok membuat sejumlah bisnis Amerika mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan negara yang punya hubungan baik dengan AS. The U.S. is importing more from key partners like India and Vietnam and is less dependent on one single country, in this case China. Ini disebut friendshoring, pengalihan rute rantai pasok ke negara-negara yang dianggap lebih bersahabat atau beresiko rendah secara politik dan ekonomi guna meminimalisasi gangguan bisnis. Menurut data Bloomberg, sejumlah perusahaan pakaian Amerika Serikat yang sadar akan biaya produksi mulai keluar dari Tiongkok dan mengalihkan produksinya ke Bangladesh, Vietnam, dan juga Indonesia jauh sebelum ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat pada tahun 2017 lalu. Sektor semikonduktor juga mengalihkan inovasi dan produksi mereka mengikuti insentif yang diberikan Amerika Serikat lewat UU CHIPS yang disahkan oleh Presiden Biden pada tahun 2022 lalu. Namun tak semua negara siap menggantikan peran ekonomi Tiongkok. You may want to say, I want to make my supply chain more resilient, but where are you going to go? Because you can't take all of China and put it into Vietnam. You can't put it into Indonesia. You can't put it into India. So you're going to see some certainly diversification, but there are natural checks on how much that can happen. Sementara untuk Indonesia, pengamat mengingatkan akan pentingnya memperhatikan imbas friendshoring bagi rakyat Indonesia.
saya cenderung lebih mendorong Indonesia agar fix dengan apa yang dikehendaki, tetapi jelas goal yang akan dicapai. Karena kalau Anda mau berhubungan dengan berbagai negara, tidak ada standar satu yang bisa diacu. Orang harus masuk ke dalam keruwetan berbangsa kita yang tidak terlalu transparan, akan sulit untuk menciptakan investment, akan sulit untuk menciptakan employment. KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC jadi ajang Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menarik simpati negara-negara di kawasan, yaitu AS dengan kerangka ekonomi Indo-Pasifik atau IPEF dan Tiongkok dengan kemitraan ekonomi komprehensif regional atau RCEP. Dari San Francisco, California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sementara itu di Amerika Serikat, musim belanja jelang akhir tahun yang biasanya optimis justru diwarnai sejumlah indikator negatif. Menurut indeks terbaru yang diterbitkan University of Michigan, perang di Gaza dan Ukraina, serta dampak suku bunga tinggi dan inflasi terus menekan sentimen konsumen. Pembelanjaan konsumen yang selama ini ikut mengangkat ekonomi Amerika dikhawatirkan pula sebagian analis tidak akan bisa bertahan. 2 bulan terakhir tahun 2023 diwarnai sentimen positif soal perekonomian Amerika Serikat. Resesi yang dikhawatirkan terjadi akhirnya bisa dihindari. Sorotan kini beralih ke belanja konsumen. I think inflation is pretty much in check. Consumer spending, on the other hand, has been somewhat leveled as consumer turn a little bit more cautious. And that's a good thing. That's a good thing. But we don't want the consumer running crazy, because it will put upward pressure on prices, and we don't want to do that as well. So the economy is in good shape with the consumer being very level-headed going forward, and inflation almost at 2%, not exactly there, but being pressured down. I think we're in a good position in terms of the U.S. economy for what we have in store for us in 2024. Menurut pantauan Federasi Retail Nasional, semakin banyak konsumen di Amerika Serikat belanja online dan juga belanja awal untuk memenuhi kebutuhan mereka menjelang puncak musim belanja pada Natal dan Tahun Baru. Sementara total penjualan untuk belanja akhir tahun ini diperkirakan meningkat 3 hingga 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi di balik masih kuatnya pembelanjaan, analis lain sedikit cemas. Americans spend. That is one thing that we can expect and anticipate the American consumers to do. We spend, and sometimes we spend more than we should. So what we're learning is that Americans would rather dip into their savings and borrow money from the future in order to spend today, rather than to tighten their belts, right? Perusahaan asuransi Allianz menemukan sekitar separuh warga AS berhenti menabung untuk hari tua. Dan bahkan hampir separuh juga telah menarik dana dari tabungan pensiun mereka. What we're seeing is that the savings rate, this is the latest GDP number, the savings rate actually started to fall and continued to fall throughout the year, which means that whatever the GDP contribution from consumption came from is actually on borrowed money. It wasn't on the money that people had on hand. The other thing is credit card balances are at trillions. It's at an all-time high. And the interest that balance is earning is higher than we've seen before. So this is over 20% of interest. So ominous, yes, because we are racking up debt. Ominous, yes, because our savings cushion is getting smaller and smaller. So, there are challenges coming in 2024, especially as we're expected rates to stay higher for longer. Sejumlah perusahaan keuangan termasuk Lending Club dan Secure Saves menemukan bahwa sekitar 60% warga AS hidup pas-pasan, alias gaji hanya cukup untuk bayar tagihan dan berbagai keperluan tanpa ada uang lebih untuk ditabung. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sehabis ini Rio Tuasikal akan mengajak kita melihat bisnis cukur rambut milik diaspora Indonesia yang rupanya juga memproduksi produk penataan rambut sendiri. Stay tune di VOA Global Report.
Halo pemirsa, kali ini kami sedang berada di kota La Plata di Maryland, hanya sekitar 45 menit berkendara dari pusat kota Washington DC. Di sini ada orang Indonesia yang buka usaha cukup unik, dan ternyata tempat ini adalah lokasi kedua setelah usaha belasan tahun. Mari kita ngobrol ke dalam. Wah, halo Kang Yusuf. Halo. Yuk, silakan duduk. Thank you. Silakan. Kita akan selesaikan. Ini udah panjang juga. Awalnya sih saya kerja di beberapa tempat, jadi driver, terus kerja di restoran. Di restoran saya ketemu sama seseorang customer ya. Saya nanya sama dia, kerja di mana gitu. Oh enggak, saya sekolah kok. Oh ya sekolah, oke. Terus dia bilang katanya sekolah di hairstylist barbershop, professional hairstylist barbershop. Oh boleh juga nih. Nah terus dia bilang katanya kalau tertarik saya kasih infonya. Terus saya di situ sekolah selama 8 bulan. 1.200 jam ya. 8 bulan saya lulus. Setelah itu saya dapat diploma, terus saya tes ada ujian untuk mendapatkan license. Alhamdulillah setelah itu dapat license dan saya udah mulai kerja 2002. Sebetulnya ya pertama-tama memang sulit ya, dan saya nggak pernah give up gitu, Jadi memang saya tahu pasti pertama, kedua bakalan sulit ya, susah gitu. Tapi kalau kita terus mencoba, ternyata asik juga nih gitu. Di sekolah waktu training, tantangan yang paling beratnya apa sih ketika dipelajari? Kalau di sekolah kan terbatas ya, nggak setiap hari kita pegang customer ya, karena di sekolahan cuman prakteknya di mannequin aja gitu, cepet langsung bisa, itu memang langsung praktek kerja di lapangan gitu, kerja di lapangan, dan itu nggak lama kok, karena udah tahu ya kesalahannya di mana dan nantinya bisa sendiri gitu. Karena saya lebih memikirkan safety customer ya. Jadi memang harus pertama memang harus pelan-pelan gitu. Terus mungkin yang orangnya pun ini kenapa gitu ya, kayak baru belajar, pasti begitu. Nah, tapi nggak apa-apa karena belajar sambil kerja gitu ya. Nah, memang nervous gitu. Terus lama-kelamaan ya sudah terbiasa, jadi ya udah lancar aja. Dan malah ada teman saya juga baru belajar ya waktu belajar kupingnya kegunting sedikit ini sampai berdarah gitu. Ya bilang, wah ini kayaknya dia bilang katanya, waduh ini sampai berdarah begini kenapa kan? Bilang, sorry katanya lagi belajar. Tapi alhamdulillah mereka nggak sampai ngesu segala macam, tahu kalau lagi belajar gitu. Dan ada yang komplain gitu sampai berdiri sampai ininya ditarik, marah dia langsung. Itu ada, itu teman saya itu. I've been with him for at least 5+ years. I know time flies obviously when you're having fun, so I know it's been at least 5 years. He's consistent. It's always the same haircut, looks the same, does a great job. I had one other person one time years ago touched my head and they messed it up so bad that he had the guy to come here to get it fixed. He was out of town or something, but other than that, I've only had one other haircut in 5 years, and every time I always come to him because it's done right the first time and it always looks great. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai profit? 4-5 tahun ya, 5 tahun.
tahun dan itu bisa profit. Regular haircut aja 35 ya, $35 buat regular haircut, tapi kadang customer pengen shave gitu ya, terus pengen haircut sama shave itu bisa 60. Kan punya usaha pomade juga, boleh cerita kenapa pengen mengembangkan pomade? Saya punya ide untuk bikin pomade 2018, jadi saya pikir saya harus punya brand name sendiri gitu untuk expand bisnis saya gitu. Karena saya sering posting di personal IG juga gitu ya, terus di Facebook, terus saya memasarkan produk saya di Amazon juga gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya bisa berkembang gitu. Ya bisa berkembang. Kunci keberhasilan membangun usaha barbershop itu apa aja sih dari pengalaman 20 tahun ini? Konsisten sih. Jadi memang kita harus komitmen dan mencintai pekerjaan itu dan konsisten ya. Building relationship sama klien. Halo, nama saya Yusuf Hustaman, pemilik dari A&J's Barbershop di La Plata, Maryland. Liputan A&J Barbershop tadi mengakhiri VOA Global Report kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda di media sosial kami dengan handle VOA Indonesia. Dari studio VOA di Washington DC, saya Aryatna Budianto dan tim VOA Global Report. Sampai ketemu lagi pekan depan.